Shalom, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga, yang akan hamba sampaikan kepada umat-Mu pada saat ini. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Ini menceritakan bagaimana ketika ada seorang perwira Romawi yang bernama Cornelius. Dikatakan oleh firman Allah dia saleh dan takut akan Allah, dan dia juga banyak memberi sedekah kepada Bani Israel. Dia suka menolong orang Israel dan suka menolong juga tentu orang-orang lain. Nah, kebenaran firman Tuhan ini menceritakan bagaimana ketika dia berdoa dan ada malaikat datang kepada dia dan memberitahukan kepada dia untuk dia pergi menjemput yang namanya Rasul Petrus. Dan Rasul Petrus itu yang akan memberitahukan apa yang akan diberikan atau dikaruniakan oleh Tuhan kepadanya. Nah, sehingga dia mengutus beberapa orang untuk pergi kepada Rasul Petrus yang waktu itu sedang berada di kota Yope, dan Cornelius ini berada di Kaisarea atau sebuah kota di pinggir laut Mediterania. Nah, kemudian mereka pergi, dan pada keesokan harinya ketika mereka akan sampai di kota Yope, pada jam 12 siang, kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, Rasul Petrus dia merasa lapar. Kemudian dia mendapatkan satu penglihatan, ada satu kain turun dari langit. Kemudian di atas kain itu ada makanan-makanan yang haram untuk seorang Israel akan memakannya. Dan ketika dia disuruh untuk makan, dia menolak karena itu sesuatu yang tidak halal. Tetapi Tuhan berkata apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh dinyatakan haram oleh manusia. Dan dalam ayat yang ke-15 dikatakan sampai 2 kali itu diberitahukan. Dan pada ayat yang ke-16, ketiga kalinya Allah menyatakan kepada dia, baru di situ Rasul Petrus menyadari bahwa ini merupakan kehendak Tuhan untuk dia taati, dia lakukan. Sekalipun itu bertentangan dengan hati nuraninya, dengan kebiasaan orang-orang Israel pada waktu itu. Dan ini rupanya merupakan juga konfirmasi bagi dia bahwa dia harus melayani orang-orang dari bangsa lain. Dan Tuhan juga memberitahukan kepada dia ada orang-orang yang sudah berada di depan pintu yang akan menjemput dia, dan dia harus mengikuti mereka. Dan kita tahu ceritanya, akhirnya Rasul Petrus mengikuti orang-orang suruhan daripada Cornelius, dan dia pergi ke Kaisarea. Dan sampai di Kaisarea akhirnya kita tahu ceritanya, akhirnya dia memberitakan Injil, dan Cornelius dan seisi rumah, bahkan seluruh hamba-hambanya, bahkan seluruh dikatakan kerabat-kerabatnya, mereka menerima Yesus sebagai juru selamat mereka secara pribadi, dan akhirnya mereka dilawat oleh Roh Kudus. Nah, yang saya mau sampaikan dari kesaksian ini, bagaimana Tuhan itu bisa berbicara kepada keluarga Allah, Tuhan berbicara kepada hamba-hamba Tuhan, Tuhan bisa berbicara kepada orang lain yang takut akan Dia, yang peka akan suara Tuhan, akan kebutuhan saya atau kebutuhan saudara. Dalam hal ini kita lihat Cornelius, dia membutuhkan keselamatan, dan Tuhan berbicara kepada Petrus bahwa dia membutuhkan, dan akhirnya Petrus memenuhi kebutuhan daripada Cornelius. Nah, saya mau menyaksikan beberapa tahun yang lalu bagaimana ketika saya diperhadapkan dengan pergumulan, ada keponakan saya, dia akan kembali ke Manado setelah dia tinggal di rumah saya, dan saya tidak memiliki dana untuk dia kembali ke Tomohon. Tetapi yang luar biasa ketika saya mengikuti satu ibadah doa di gereja saya, tiba-tiba selesai berdoa ada seorang ibu, dia datang ke gereja dan dia berkata bahwa Pak Simpson, Tuhan berbicara kepada saya bahwa Pak Simpson membutuhkan, dan jumlahnya juga Tuhan beritahukan kepada saya bahwa Pak Simpson membutuhkan jumlah yang sekian.
Dan akhirnya singkat cerita saya menerima itu dengan penuh syukur karena saya tidak pernah memberitahukan terlebih dahulu kepada ibu ini. Dan saya melihat memang Tuhan itu ajaib. Akhirnya saya bisa memulangkan ponakan saya, dia kembali ke Tomohon, bahkan ada juga lebih daripada berkat yang saya terima. Kemudian juga beberapa minggu yang lalu, ini kejadian belum lama, bagaimana ketika saya dihubungi juga bahwa ada seorang anak Tuhan memberitahukan bahwa apakah benar Pak Simpson sempat mengucapkan ini. Dia menanyakan dia mengatakan kepada saya. Kemudian dan sebelumnya saya memberitahukan dia sudah menyuruh atau menyewa Grab atau ojek untuk mengantarkan makanan, mengantarkan beberapa kuliner kepada saya. Dan dia menanyakan kepada saya, apakah Pak Simpson mengucapkan, apakah dalam hati atau mengucapkan juga kepada istri saya. Dan saya katakan benar, saya waktu selesai ibadah, saya memberitahukan kepada istri bahwa saya ingin ini, saya ingin ini. Dan yang luar biasa, pada saat yang bersamaan, Tuhan berbicara juga kepada keluarga Allah ini, bahwa hamba Tuhan ini membutuhkan ini, membutuhkan ini. Dan dia langsung tergerak katanya, dia mempersiapkan semua dan dia menyuruh untuk Grab atau ojek untuk pergi mengantarkannya kepada saya. Puji nama Tuhan. Yang saya mau saksikan pada saat ini bahwa kita jangan khawatir, kita jangan takut dengan apapun yang menjadi kebutuhan kita. Karena sebagaimana Allah melalui Roh Kudusnya, dia bisa menolong yang namanya Kornelius. Dia berbicara kepada Petrus akan kebutuhan Kornelius. Dan akhirnya Kornelius taat. Maksud saya Petrus taat dan dia pergi memenuhi kebutuhan daripada Kornelius. Demikian juga dalam kesaksian saya, ini kesaksian yang hidup, saya mengalaminya. Bagaimana Allah berbicara kepada ibu yang pertama, kemudian beberapa minggu yang lalu juga dia berbicara juga kepada keluarga Allah tentang kebutuhan daripada anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Maka saya percaya ini kesaksian yang hidup bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang tidak pernah berubah. Dia sampai hari ini dia bekerja dan dia secara misterius dia memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, anak-anaknya. Kita tidak perlu mengeluh kepada manusia, meminta-minta kepada manusia. Yang paling utama kita berdoa di dalam Roh Kudus. Dalam Roma pasal yang ke-8 yang ke-26, kita berdoa kepada Allah dengan pertolongan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan membantu kita dalam kelemahan kita untuk kita berdoa kepada Allah. Dan Allah akan menjawab doa-doa yang kita naikkan. Dan saya percaya ini menjadi kekuatan bagi kita pada hari-hari ini. Berdoalah kepada Allah, ungkapkan kebutuhan-kebutuhan saudara. Karena Allah berfirman, Bapa manakah di dunia ini yang anaknya meminta roti akan memberikan ular beracun atau akan memberikan batu? Tidak ada. Apalagi Bapa kita yang di sorga, Bapa yang sempurna. Dia akan menjawab, mendengarkan doa-doa yang kita naikkan. Karena dia adalah Allah yang setia, dia Allah yang baik, Allah yang penuh dengan kemurahan. Dan dia adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara untuk memelihara kita, umatnya. Tuhan Yesus kiranya memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Allah yang sudah disampaikan. Biar firman Allah ini memberi kekuatan bagi kami yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Shalom.